Kami mengucap syukur untuk 6 bulan penyertaan Tuhan tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kau bukan hanya memulai, tapi Kau berjalan bersama kami. Dan kami menyelesaikan bersama Engkau. Kemurahan Tuhan cukup lebih buat kami. Kebaikan Tuhan itulah yang kami syukuri. Terima kasih. Bicara sama kami, tuntut kami. Kalau kami salah, Tuhan bawa kami balik ke jalan. Thank you Jesus. Urapi hamba-Mu, beri kekuatan buat hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Have a seat. Silakan duduk saudaraku kasih Tuhan. Selamat sore, semua katakan shalom. Masih semangat? Amin. Menyala. Saudara semangat, saya jet lag ini saudaraku ya. Gak gampang buat saya, tapi excited untuk live streaming jam 4 sore. So let's berikan tepuk tangan buat yang sedang mengikuti. Saya nggak tahu berapa yang sedang ikuti, kita baru luncurkan hari ini. So welcome to the church. Kalau kalian baru mengikuti pertama kali online daripada GC, welcome di keluarga Allah, komunitas Allah yang dahsyat, yang luar biasa. So seperti itu Pastor diumumkan, excited banget ya. Lagu tadi Ku Perlu Tuhan tiba-tiba jamaah aku waktu minggu lalu lagi ikutin kebaktian dari Seattle. Dan waktu saya tiba-tiba berlutut, saya nangis, nyanyi sama saudara, Ku Perlu Tuhan lagu itu. Tiba-tiba semalam setelah itu dapat email dari manajemen tempat ini. Yang let's talk, ada tempat ready untuk GC. Saudaraku ya, excited. Ya sedikit deg-degan tapi well that's the journey ya. Dan saya percaya 3 bulan ini kita akan belajar all about intimacy, keintiman, relasi. Gimana Tuhan mementingkan sekali hubungan dengan Tuhan. Ingat kita mulai 2 bulan lalu dengan prayer. Kita belajar doa itu adalah bahasanya intim. Bagaimana kita, sedangkan Tuhan bilang kamu berdoa gak dapat apa-apa karena salah ngomong, salah berdoa, salah motivasinya. Maka kita belajar mengenai yang paling inti daripada intimasi yaitu bahasa. Dan kita belajar mengenai firman, the words, yang merupakan the heart of intimacy, jeroannya intimacy. Why kita menjadi intim? Karena semua ditulis dan diaminkan dalam firman Tuhan yang pada mulanya dimulai oleh firman itu. Jadi kita belajar dan Tuhan memang orkestrakan bagaimana justru worship menjadi bagian yang terakhir dari intimacy. Karena worship buat kita gereja Gatsu, cucunya Opa Niko, itu adalah kita udah expert banget Pastor. We are worshiping church. One season kita pernah jadi trendsetternya present worshipnya Indo. Saya ingat banget dulu lagu apa aja yang di aransemen di gereja ini langsung diikuti gereja-gereja. So begitu powerfulnya gereja kita mengenai worship. Tetapi pengalaman saya sebagai worshiper dari tahun 88 di gereja ini seringkali ingatkan saya, kita bisa menyembah, bisa nyanyi, tapi kadang-kadang kita gak jadi penyembah benar. Padahal Tuhan sedang mencari the true worshipers. Penyembah yang benar. Katakan amin. Kenapa Pastor katakan ini? Karena banyak orang penyembahan jalan, tapi kok bisa perzinahan juga jalan. That's why Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar dalam sama. Bagi penyembah yang benar. Sebab itu kita akan dedikasikan bulan ini belajar mengenai anything about worship. Nah, worship yang mau dikatakan, worship is the beauty of intimacy. Penyembahan adalah kecantikan, keelokan daripada keintiman. Nah, hati-hati kalau orang cuman mengerti mengenai beauty, karena worship itu adalah penuh dengan sensasi. Penuh dengan rasa orang bisa nangis, orang dijamah Tuhan, orang bisa mendapatkan kayak dibelai oleh Bapa. Tetapi yang menjadi celakanya banyak orang suka nyembah tapi tidak berubah. Penyembahan tidak menjadikan kehidupannya berbuah.
atau berubah begitu. Kita menjadi tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Penyembahan kita nikmati karena saya udah pernah bilang, hati-hati. Penyembahan seringkali hanya membuat hole besar di sini. Lobang ini penuh. Mungkin kamu gak pernah dapat kasih Bapa, makanya kamu suka banget lagu-lagu yang ada kata-kata Bapanya. Bukannya gak boleh, tapi kalau kita cuma jadikan nyanyian itu seperti lagi patah hati nyanyi karaoke lagu-lagunya Iwan Fals begitu kan. Lebih enak gitu rasanya, lebih nikmatin nyanyinya. Apa bedanya itu? Kalau kita nyembah cuman penuhin big hole di sini. Sebab itu penyembah yang benar bukan hanya nyanyi tapi juga disembuhkan di sini. Sebab itu saya rindukan kita worship lebih ke relasi daripada sekedar sensasi. Katakan amin. Karena banyak orang cari sensasinya. Banyak orang suka nangis di gereja karena nangis itu mahal. Kenapa ada drakor, rajin sekarang ini ya. Banyak orang ngikuti karena suka nangis gitu loh. Nangis itu mahal. Seringkali harus bayar. Ya, sebab itu kita tuh banyak orang suka nyembah, tapi nah ini bedanya kalau penyembah benar. Kalau orang penyembah benar itu kalau suka nyembah juga suka doa. Nah kalau suka nyembah tapi gak suka doa, something wrong. Apalagi gak suka baca firman, lebih gagal lagi. Saat itu 3 hal ini, firman, doa, dan penyembahan harus menjadi bagian penyembah-penyembah yang benar. Ingat di Yohanes 4:23 bahwa tiba saatnya Bapa sedang mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh tapi juga kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab itu kita akan belajar dulu basicnya kata penyembahan diambil dari kata Greka proskuneo. Yang kalau dipecah, pros itu artinya ada satu tujuan, menuju ke satu arah. Kineo adalah mencium. Nah dalam Bible ada 3 kata penyembahan, bukan hanya proskuneo. Proskuneo salah satunya dan paling utama yang dipakai dalam kata penyembahan. Kalau disimpulkan, proskuneo dalam bahasa asli adalah sikap hati. Katakan sikap hati. Yang bersujud dan tunduk kepada raja. Jadi saya percaya inilah bahwa penyembahan bukan hanya sikap badan. Bukan hanya mengenai angkat tangan, berdiri, berlutut. Itu adalah melambangkan sikap hati saudara. Sebab itu inside out itu penting. Karena penyembahan bukan menjadi atraksi orang lain. Bukan hanya menunjukkan kepada mungkin gembala, kepada pemimpin. Oh lu orang yang suka menyembah, lu orang yang begitu takut sama Tuhan. Tapi penyembahan yang benar itu keluar dari dalam. Katakan amin. Proskuneo adalah sikap hati dari dalam. Yang bersujud dan tunduk di hadapan raja. Yes, I love the songs. Aku suka lagu-lagu yang bilang Yesus seperti punya cinta yang gokil, reckless love, yang dobrak pintu untuk selamatin kita, yang tinggalin 99 cari satu. Yes, aku suka banget Yesus sebagai juru selamat, sebagai sahabat yang baik, tabib yang ajaib. Tetapi jangan lupa di luar semua itu, yang terutama dia juga raja di atas segala raja. Jadi proskuneo adalah satu rasanya kita ini begitu nol di hadapan Tuhan. Bukannya karena kita berasa bodoh, tapi gak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Itulah yang harus dalam resep penyembahan kita. Yang mengerti katakan amin. Kata yang kedua adalah latreo. Adalah kehidupan atau gaya hidup yang melayani to serve. Bahkan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Paulus tulis ibadah yang sejati. The true worship adalah mempersembahkan tubuh kita. Persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi penting sekali bahwa penyembahan bukan hanya mempersembahkan suara. Mempersembahkan tenaga. Mempersembahkan mungkin apa saja. Tapi to sacrifice your life. Persembahkan hidupmu. Bahkan kata sebomai adalah satu penghormatan yang lahir dari rasa gentar akan Tuhan. Dan itulah yang kenapa seringkali kita, bukannya kita mau sok-sokan, kita berlutut.
Kita kadang-kadang sungkur ke tanah. Bahkan seringkali saya lihat beberapa jemaat flat dengan tanah. Sujud pokoknya sampai nggak kelihatan muka dan wajahnya. Karena itulah sikap kita berkat Tuhan di hadapan Tuhan yang begitu dahsyat. Siapakah kami ini dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan sebab itu gereja ini, waktu saya dapatkan nama Grow, Generation Revival of Worship, maka gereja ini akan membangkitkan generasi yang cara nyembahnya akan membawa revival. Sebab itu kita rindukan untuk menjadikan worship ini bukan cuma ciri, tapi gaya hidup daripada gereja ini. Sebab itu kita endorse satu kegerakan yang bernama Worship Movement Indonesia. Saya dan Sydney, Mohede, Joshua Artono, dan Ashley, kami berempat menjadi board yang mewadahi, ini bukan organisasi, ini bukan seperti legal entity, tapi ini just a network untuk menggabungkan para penyembah di seluruh Indonesia. Untuk mempersiapkan mereka, kami punya semboyan, less stage, more table. Kami gak cari, bukan cuma tuker-tukeran panggung begitu loh. Tapi kami mau tinggalkan panggung, kami mau membangun meja-meja di mana para junior dan senior, para pemusik penyembah di seluruh Indonesia bisa kumpul sama-sama, sharing sama-sama, doa sama-sama. Dan beberapa bulan lalu terjadi hampir 300 penyembah dari 55 gereja kumpul sama-sama. Pemandangannya luar biasa, bayangin Sari Simorangkir, Pak Weliar Kaun tuh bisa makan nasi box bareng sama junior-junior yang umur belasan tahun. Mereka sampai, they are their hero gitu loh. Tapi lewat Worship Movement Indonesia, kita rindukan supaya bangkit para penyembah yang benar, yang akan merubah Indonesia. So as a community, let's endorse this movement. 3 hal yang kami minta Tuhan untuk menjadi satu pilar, 3 pilar daripada gerakan ini. Yang pertama bahwa mereka harus tertanam atau undercovering daripada local church. Mungkin banyak mereka yang melayani di gereja-gereja, that's okay. Memberikan tubuh Kristus lain, tapi at least mereka terdaftar di local church. Mereka dinaungi, mereka bisa didoakan, dikonseling, mereka bisa ditegur bahkan. Kalau mereka melakukan hal yang salah. Itu yang kami rindukan bahwa para penyembah untuk benar-benar punya local church. Ada beberapa di tempat ini yang memang datang tapi gak melayani di sini. Saya bilang that's okay. Yang mereka minta tolong Ko Andi cover us, doain kita. Mereka datang ikut cool. Tapi mereka juga melayani di berbagai macam gereja dan organisasi. That's fine. Dan yang kedua bahwa mereka harus sesehat penyembahan mereka juga sesehat keluarganya. Kita minta mereka sehat di pernikahan. Jangan tangan yang sama untuk nyembah, tangan yang sama tempeleng istri gitu kan. Kita minta mereka gak jadi batu sandungan. Bayangkan penyembah yang begitu dahsyat tiba-tiba cerai, tiba-tiba masuk ke TikTok dengan berita yang begitu tidak enak. Kita ajar mereka untuk menjaga keluarga mereka. Yang ketiga, kita ajar mereka menyembah lewat firman. Ya, sehingga kita percaya lewat Worship Movement Indonesia, kita akan melihat satu generasi yang suka menyembah, yang presence carrier datang di negara ini. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Well, Pastor punya cuma 17 menit to conclude hari ini. Ada 2 khotbah Pastor hari ini. Tadi yang jam 10:30 Pastor ngomong mengenai jubah pujian atau the garment of praise. Maka untuk online yang kedua ini Pastor akan bawakan judul nyanyian kemenangan. Semua bilang nyanyian kemenangan. Yuk kita doa. Tuhan, pujian kami bukan hanya untuk menyenangkan kami, memberkati kami. Tapi kami percaya setiap pujian dari rumah-rumah tangga, dari perkawinan akan membawa kemenangan dan breakthrough. Kami perkatakan kepada kuasa kegelapan. Kami perkatakan kepada setiap serangan si jahat bahwa penjajahan roh jahat telah selesai. Bahwa kebenaran akan memerdekakan umat-Mu di mana kami akan bersorak-sorai. Seperti Tuhan runtuhkan Yeriko. Tuhan bisa runtuhkan setiap tembok hari ini dengan kuasa nyanyian kemenangan. Di dalam nama Yesus. Mau katakan amin. Nyanyian kemenangan muncul di kitab Wahyu.
Di akhir zaman, Wahyu berkata mengenai the end times. Yohanes di Pulau Patmos bisa melihat what's happened 2026 dan selanjutnya yang disebut the end times. Tanda-tanda zaman sudah begitu nyata. Dan di situ dikatakan justru di akhir zaman Tuhan akan ciptakan yang namanya nyanyian kemenangan. Dan saya percaya inilah yang iblis selama ini bilang, oke, kamu nyanyi boleh, kamu nyembah boleh, tapi jangan pernah expect kemenangan. Serasa hari-hari ini kita memang belajar untuk bahwa proses itu baik buat kita, katakan amin. Proses buat kita dewasa. Masalah bukan buat kita menjadikan kita cengeng dan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bisa membawa kemenangan, katakan amin. Jadi saya minta hari-hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, yes ada proses, tapi jangan dewakan prosesnya. Jangan nyembahin proses, jangan bangga dengan prosesnya. Tetapi tetap the center of our worship is Jesus. Sehingga kita menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kemenangan itu sudah Tuhan jamin. Nah kemenangan itu sekali-kali kita pikir kita menang, kita cuan, kita dapat sesuatu dong. Kita dapat yang benefit kita. Tapi kita akan belajar hari ini. Nyanyian kemenangan lebih powerful dari pernah yang kita pikirkan. Ayat 10 berkata, aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba. Semua bilang sekarang. Kata asli sekarang telah tiba adalah urgent, now or never. Tuhan bilang gak bisa ada delay lagi. Sekarang harus terjadi bahwa ada keselamatan, ada kuasa. Tuhan akan menunjukkan keselamatan dan kuasanya. Tuhan akan membuktikan bahwa sorga punya governmental. Ada pemerintahan, ada bala tentara Tuhan. Dan kekuasaan Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yaitu iblis yang mendakwa. Yang mendakwa ini yang terus berulang-ulang brainwash kita. Mendakwa ada terus yang setiap pagi bilang lu pasti gak berhasil, lu pasti gagal, lu pasti sakit, lu pasti mati, lu pasti cerai. Itulah tugas dari pendakwa itu. Dan begitu banyak kita yang begitu clueless, powerless. Sehingga kita terima semua itu yang iblis serang. Tapi tiba saatnya Tuhan bilang enough is enough. Sekarang telah tiba. Gereja harus kembali menyanyikan nyanyian kemenangan. Di mana ada breakthrough, ada kelepasan. Dan kita berkata pendakwa itu sudah dijatuhkan, dilemparkan ke bawah. Yang mendakwa mereka. Dan mereka, kata ayat 11, mereka ini kita yang bersama Yesus. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Izinkan saya tutup dengan satu cerita yang begitu powerful mengenai the song of victory. Nyanyian kemenangan adalah bagaimana Raja Yosafat di 2 Tawarikh 20 memenangkan pertempuran. Yang satu hal yang begitu luar biasa pertempuran ini dimenangkan dengan caranya Tuhan. Bagaimana waktu itu Yosafat, saya gak bisa baca semua dari ayat 1 sampai 6, bahwa Bani Moab, Bani Amon dan orang Meyudim itu 10 kali lebih banyak dari jumlah tentara Israel. Lebih besar, persenjataan lebih lengkap, posisi mereka lebih menguntungkan. Mereka udah standby, kepung dari gunung, dari sungai, dari laut. Gak bisa lari kemana-mana. Bukankah itu seringkali yang terjadi pada hari-hari ini? Seperti semua usaha, clueless. Seperti semua yang kita bisa pakai untuk kita bilang untuk menang, itu rasanya udah dicabut dari kehidupan kita. Kita menjadi orang yang rasanya Tuhan, semua jalan yang aku mau lewati udah dicekal sama iblis. Tapi hari-hari ini justru itulah. Kita diajar supaya ada nyanyian kemenangan. Semua tahu ceritanya. Lewati masalah yang terbesar. Lewati masalah yang melewati kemampuan kita. Justru Yosafat mengalami nyanyian kemenangan. Dan dia menang bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa menang?
Dikatakan di ayat yang ketiga, Yosafat jadi takut. Ada yang takut di sini. Ada yang sedang gentar di sini. Itulah satu cara bahwa iblis lagi kasih tabur roh ketakutan supaya kita gak bisa percaya di nyanyian kemenangan itu. Tetapi Yosafat jadi takut. Puji Tuhan Yosafat gak kabur, gak murtad, gak pindah agama. Lalu Yosafat ambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Saya percaya itulah yang Paulus berkata, yang aku mau adalah to know you, God. All I want to do is know you, Jesus. Inilah yang seringkali memulai nyanyian kemenangan, bahwa Tuhan izinkan kita tidak lagi mencari kepada banyak option di luar sana, cari dukun, cari paranormal, cari pinjaman, semua waktu semua dikepung dengan masalah, otomatis kita mulai cari kekuatan yang di luar. Tapi waktu kita mau nyanyian kemenangan seperti Yosafat, putuskan untuk cari Tuhan terlebih dahulu. Mungkin kau bilang, come on Pastor, Tuhan, kayaknya itu cuman gak logik deh. That's why Tuhan gak bekerja dengan logik. Kita percaya masih ada extraordinary miracle. Kisah ini sangat tidak masuk akal. Di atas kertas pasti kalah Yosafat. Di atas kertas pasti gak menang. Makanya Argentina jangan kagum dulu. Karena Perancis sedang menuju. Tapi saya percaya disinilah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya mau saudara cari Tuhan lagi. Ku perlu Tuhan. Pujian itu sungguh-sungguh membuat saya, ayo daripada kamu sibuk cari kekuatanmu, cari channel, cari Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Katakan amin. Ayat 4, Yehuda kumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk cari Tuhan. Lalu Yosua berdiri tengah-tengah jemaat. Tiba-tiba ada yang berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah dalam sorga? Orang ini tiba-tiba ingatkan, dia itu Tuhan. Engkau memerintah segenap kerajaan bangsa. Kuasa keperkasaan dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ingat, terjadi shifting dari takut, cari Tuhan. Tiba-tiba ada pernyataan Tuhan yang berkata, engkau Tuhan. Engkau yang kami percaya. Engkau yang kami yakinkan. Poin saya yang pertama, nyanyian kemenangan keluar dari iman, bukan dari keadaan. Sebelum engkau hari-hari ini ngalami nyanyian kemenangan, Tuhan mau kamu kembali ke iman. Yes, that small words, that simple words yang sering kamu tinggalkan. Mungkin iman itu cuma sebiji sesawi, tapi bisa memindahkan gunung, proses. Sebab itu kita penting sekali untuk kembali membangun iman, percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan masih berkuasa, Tuhan masih Allah di sorga, Tuhan masih punya segenap kerajaan bangsa-bangsa. Kuasa keperkasaan Tuhan ada dalam tangannya. Di 2 Tawarikh 20 ayat 12, bahkan mereka berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami nggak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin hari ini kau seperti sama ya. Tuhan nggak punya daya. Nggak punya semuanya yang kami hadapi ini is too big, Lord. Gimana mau nyanyi kemenangan? Tetapi inilah yang saya mau kita lakukan. Tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan. I want to challenge you, gereja, untuk kembali mata kita tertuju kepada Tuhan. Iman kita dibangun
Bukan dari keadaan yang baik. Bukan keadaan yang udah pasti, banyak simpanan, banyak tabungan. Makanya pasti selamat. Banyak kenal dokter yang hebat. Tapi justru keadaan semua kayaknya negatif, negatif, negatif. Kamu bisa sembuh, kamu bisa hidup. Itu iman kepada Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 2 Tawarik 20:17, dalam peperangan ini, tiba-tiba ada pesan. Dalam peperangan ini, kamu GC enggak usah bertempur. Hai Yehuda Yerusalem, tinggal berdiri aja tempatmu. Lihat, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut, jangan terkejut. Maju besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kuncinya adalah Tuhan menyertai kita. Kita bisa nyanyian kemenangan bukan karena kita hebat. Kita udah gak punya semuanya. Bukan berarti, seneng nih kita gak usah bertempur, kita gak usah usaha. Enggak. Kuncinya adalah Tuhan bersama kita. Artinya usaha kita is nothing dibandingkan dengan kekuatannya Tuhan. Tuhan itu jauh lebih daripada kita pernah bayangkan. Yes, kita harus berusaha. Yes, kita harus berdoa. Yes, kita harus berpuasa. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan jauh melebihi kekuatan kita. Jangan kamu takut. Ayat 18, berlututlah Yosafat, mukanya ke tanah. Yehuda penuh Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Poin saya yang kedua, nyanyian kemenangan lahir dari janji Tuhan. Sebab itu penuhlah rohmu dengan janji Tuhan. Katakan amin. Jangan penuhi dengan janjinya konglo, dengan janjinya pejabat, dengan janjinya politikus. Tapi penuhilah rohmu dengan janji Tuhan. Dari mana? Baca firman Tuhan. Janji Tuhan seperti fajar yang pasti. Janji Tuhan seperti perak yang teruji. Itu firman Tuhan katakan. Sebab itu yuk kita penuhi banyak baca firman. Supaya nyanyian kemenangan itu lahir dari firman Tuhan. Di 2 Tawarik 20 ayat 20. Dikatakan waktu itu langsung ke ayat yang terakhir saja. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. That's the song of victory. Tahu gak bahwa kata-kata itu dari generasi demi generasi. Setiap kali mereka nyanyi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan tuh melangkah turun dari sorga. Saudara bisa bayangkan peperangan ini di waktu akhirnya Yosafat tunjuk para penyembah. The worshipers untuk ada paling depan. Saudara bisa bayangkan para musuh ketawain dia. Hari ini waktu engkau memutuskan untuk nyembah Tuhan lagi. Untuk berani bangun iman lagi untuk menyembah Tuhan. Berani untuk percaya sama janji Tuhan lagi. Mungkin musuh sedang ketawain engkau. Saya bisa bayangin itu para musuh bilang ini Yosafat ini bercandaan yang di depan bukan marine, bukan army, bukan pasukan yang bersenjata. Tapi yang di depan itu pemain-pemain keyboard. Saya bisa bayangkan teman-teman ini kalau berperangan di depan begitu ya. Ini apa-apaan ini, it's a joke. Tapi saya percaya itulah Tuhan bekerja lebih daripada logika dunia. Hari-hari ini izinkan musuh ketawain. Tapi disitulah Yosafat bilang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nabi-nabinya, percaya. Berapa kata percaya. Saya percaya iman itu perlu untuk menyanyikan kemenangan itu. Dan yang luar biasa waktu mereka menyanyikan lagu itu. Ayat 22. Ketika mereka mulai nyanyi kemenangan itu. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Maka orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Bahkan dikatakan waktu mereka lagi nyanyi. Mereka nyanyi kemenangan bahwa untuk selamanya kasih setianya. Saya percaya waktu mereka nyanyi itu mereka belum menang. Mereka belum tahu bahwa Tuhan itu baik. Tapi saya percaya itulah iman. Sesuatu yang belum kamu lihat tapi kamu percaya. When we sing we need faith. Bukan berarti akhirnya hanya mengandai-ngandai. Tapi kita percaya bahwa
Sembuh adalah jaminan. Kemenangan adalah jaminan. Bahwa kita lepas dari semua jaminan. Tapi Tuhan mau kita tahu waktu yang terbaik. Prosesnya Tuhan. Sebab itulah kemenangan sudah dijamin sama Tuhan. Tapi kita seringkali nggak tahu kapan dan cara waktunya. Dan di situ waktu mereka menyanyikan nyanyian pujian itu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan buat seperti tembok. Dikatakan sempat ada film yang dibuat mengenai kemenangan ini. Mereka jalan mental lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka saling mental, saling nabrak-tabrakan, mereka saling membunuh. Jadi terjadi mereka yang bahkan gak menghunuskan pedangnya sekalipun. Akhirnya semua itu mati semua di hadapan dia. Bahkan perlu berhari-hari untuk menjarah berkat musuh. Sampai dikatakan tangan mereka itu gak kuat lagi mengangkat berkat. Saya percaya itulah nyanyian kemenangan. Bukan yang mata lihat, bukan yang telinga dengar. Tetapi yang terakhir poin saya, nyanyian kemenangan itu membuat kita bersaksi. Nyanyian kemenangan tanpa kesaksian gak komplit. Sebab itu, jadilah Tuhan akan izinkan saudara bersaksi bahwa kemenangan yang di dalam hidupmu, nyanyian kemenangan yang ditaruh Tuhan di mulutmu, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena kuasa darah anak domba. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yo, come on, let's stand up together. The pastor rindukan hari ini, biar dari setiap mulut kita, setiap keluarga demi keluarga akan kembali menyuarakan nyanyian kemenangan. Kita akan mendeklar bahwa iblis sudah dikalahkan. Amin. Setiap penyakit sudah dikalahkan di kayu salib. Kenapa kita tadi ada perjamuan kudus? Untuk mengingatkan, it is finished. Kemenangan sudah dijamin di kayu salib. Maka tugas kita hanya menyanyikan, mengingatkan pada iblis bahwa setiap ancaman, setiap intimidasi seperti hanya singa yang mengaum-ngaum, tapi kuasanya sudah dikalahkan. Kemudian berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.